Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 21060187 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah statistika lanjutan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dl Alpostianto SEME. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 16, yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Apa saja sih yang dibahas dalam materi ini sebagai berikut. Pertama-tama, rumus analisis regresi berganda. Bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah dapat kita lihat, yaitu Y sama dengan A tambah B1 kali X1 ditambah dengan B2 kali X2. Bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen. Kita tambahkan di belakangnya lagi ini. Menjadi Y sama dengan A tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah dengan B3 kali X3. Bentuk umum persamaan regresi untuk ke variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 tambah B3 tambah X3 tambah titik-titik seterusnya, yaitu BK tambah XK. Selanjutnya persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Prinsip metode ordinal least squared atau OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan sebagai berikut dengan menggunakan rumus berikut seperti ini. Selanjutnya, contoh penerapan regresi berganda. Pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Responden atau orang-orangnya, ini permintaan minyak goreng dalam liter per bulan. Harga minyak dalam ribuan per liter, pendapatan dalam jutaan per bulan. Selanjutnya, contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C, perlu dihitung lebih dahulu dari nilai-nilai sebagai berikut. Sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1 kali Y, sigma X1 pangkat 2, sigma X1, sigma X2, sigma kali Y, sigma X2 pangkat 2. Jadi seperti ini. Selanjutnya, contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Yang nomor 1 yaitu 68 sama dengan 10 A ditambah 63 B1 ditambah 46 B2. Yang kedua, 409 sama dengan 63A ditambah 405 B1 tambah 317 B2 dikurang 239 sama dengan 46A ditambah 317B ditambah 324B2. Dan selanjutnya persamaan 1 dikalikan dengan min 6,3. Selanjutnya persamaan 1 dikalikan dengan min 4 dan juga 6. Selanjutnya
Untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 dan 5. Kalikan persamaan 4 dengan min 3,36 sehingga nilai B1 sama dengan 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. Persamaan 4 dikalikan dengan min 3,36. Dari persamaan 6, maka nilai B2 adalah min 8,62 dibagi dengan 21,01 sama dengan min 0,41. Setelah menentukan nilai B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 dan 5. Selanjutnya, contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi nilai A adalah 15,086. Dengan menentukan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Selanjutnya, menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. 1. Aktifkan program Microsoft Word Anda mulai dengan menghidupkan komputer. Klik Start, klik Program, dan pilih Microsoft Excel. 2. Setelah Microsoft Excel terbuka, kalian pilih File dan pilih New. Anda akan mendapatkan sheet kosong. Masukkan data Y ke dalam kolom A, data X1 ke B, dan data X2 ke dalam C seperti gambar berikut. Selanjutnya, yang ketiga, setelah selesai melakukan enter data, kalian tos dan pilih data analisis sehingga keluar kolom dialog data analisis seperti gambar pada langkah 2. 4. Setelah keluar kotak dialog analisis, pilih regression hingga keluar kotak dialog berikut seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, 5. Setelah keluar kotak dialog regression, masukkan rank data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan rank dalam data Y pada kotak input Y ranks. Misalnya di kotak A dari baris 2 sampai 11, maka ditulis seperti berikut ini. Atau blok saja dari kolom A dari baris 2 sampai 11 dengan data X1 dan X2 dimasukkan ke kolom input X rank, yaitu dari kelompok B baris 2 sampai kolom C baris 11. Maka ditulis sebagai berikut. Atau blok dari X1 dan X2 setelah selesai blok data input dan tekan OK. 6. Setelah Anda tekan OK, maka hasil regresi akan keluar seperti gambar di bawah ini. Perhatikan pada kolom coefficient terhadap nilai intervals. Untuk nilai A sebesar 15,086166, X variabel 1 untuk B1 sebesar min 1,0152403 dan X variabel 2 untuk B2 sebesar min 0,410927. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat menulis persamaan regresi adalah Y sama dengan 15,086
166 dikurang 1,015240 X1 dikurang 0,4109027. Selanjutnya dapat kita lihat penyelesaiannya dalam gambar ini. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu proporsi dari variasi yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi terhadap variabel total. Besarnya koefisien determinan dirumuskan sebagai berikut, yaitu R besar pangkat 2 variasi yang diterangkan persamaan regresi atau RSS dibagi dengan varian total TSS, atau juga bisa menggunakan rumus ini dan juga rumus ini. Selanjutnya, rumus koefisien korelasi sederhana. Kita dapat menggunakan rumus ini. Selanjutnya, rumus koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana. Bentuknya sebagai berikut. Selanjutnya, rumus kesalahan baku. S Y kali X1 kali X2 sama dengan akar sigma ini dikurang dengan Y dipangkatkan 2 dibagi N kecil kurang buka kurung K tambah 1 SY kali X1 kali X2 kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel X berdasarkan variabel X1 dan X2. Dan ini nilai dugaan dari Y dinamakan X, di mana X1 dan X2 diketahui. Y nilai pengamatan dari Y, N jumlah sampel atau data, K jumlah variabel bebas. Selanjutnya, contoh kesalahan baku pendugaan. Persamaannya yaitu ini 15,086 kurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Datanya dapat kita lihat dari tabel berikut dan penyelesaiannya ini. Selanjutnya, contoh kesalahan baku pendugaan. Penyelesaian dari ini adalah S Y kali X1 kali X2 akar 3,58 bagi 10 dikurang 3 tambah 1 tutup kurung sama dengan 0,72. Selanjutnya, rumus lain kesalahan baku. S Y kali X1 kali X2 sama dengan akar sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y dikurang B1 sigma X1 kali Y dikurang B2 sigma X2 kali Y. Yaitu penyelesaiannya 506 dikurang buka kurung 15,086 dikali 68 dikurang buka kurung min 1,01524 dikali dengan 409 tutup kurung dikurang buka kurung min 0,41 kali 239 dibagi 10 kurang 3 sama dengan 0,72. Selanjutnya, rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan. Rumusnya adalah ini. Lambang ini adalah nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu. T nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu. SY kali X1 X2
standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Selanjutnya, penggunaan Microsoft Excel untuk mencari kesalahan baku. Seperti gambar berikut. Selanjutnya, uji uji signifikasi serentak uji F. 1. Menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel tingkat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebas X dan X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya, yang kedua, menentukan daerah keputusan. Untuk uji nilai dugaan tabel F, untuk mencari nilai F tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom derajat bebas, penyebut pada baris, dan taraf nyata. Diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1 dan X2. Jadi K sama dengan 3, sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi derajat pembilang adalah K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N kurang K sama dengan 10. 10 kurang 3 sama dengan 7. Dengan taraf nyata 5%. Sehingga nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 7 dan taruh nyata 5% adalah 4,74. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya, uji global atau uji signifikasi serentak uji F. Yang ketiga, menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan R kuadrat dibagi dengan K dikurang 1 bagi 1 kurang R kuadrat bagi N kurang 1. Dari soal diketahui bahwa L kuadrat adalah 0,933 dan nilai N sama dengan 10, sehingga nilai F hitung adalah F sama dengan 0,933 dibagi dengan 3 kurang 1 dibagi lagi dengan 1 kurang 0,933 dibagi 10 dikurang 3 sama dengan 0,4665 dibagi 0,0096 sama dengan 48,73881. Selanjutnya, 4. Menentukan daerah keputusan. Dapat kita lihat pada kurva berikut. Daerah yang di dalam yang putih ini yang menerima H0 dan yang di luar ini yang menolak H0 dan yang menerima H1. Selanjutnya, 5. Menentukan hipotesis. Nilai F hitung besar dari F tabel dan berapa berada di daerah terima H1.
Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulan, dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikat Y yaitu Y. Dapat penggunaan XL untuk uji signifikasi serentak atau uji F sebagai berikut ini. Selanjutnya, asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Beberapa asumsi dan regresi berganda adalah sebagai berikut. 1. Variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi, hubungan Y dengan X harus linear. Bagaimana kalau tidak linear? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab berikutnya. Namun, untuk persamaan yang tidak linear, maka datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear, dan biasanya data dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. 2. Variabel terikat harusnya variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala sedang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari peroleh pengukuran. 3. Nilai keragaman atau residu yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi Y dikurang dengan ini hasil sama dengan harus sama untuk semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data Y. Asumsi ini memperhatikan kondisi homoskedastas, yaitu nilai residu Y dikurang ini yang sama untuk semua nilai Y, menyebar, normal, dan mempunyai rata-rata 0. 4. Pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamat ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deretan berskala. Selanjutnya, pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Pelanggaran asumsi multikolinear antar variabel bebas dan korelasi. Beberapa teknik untuk mengenali multikolinearitas. A. Variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata, atau uji F nyata. Namun ternyata setiap variabel bebas secara parsial pengaruhnya tidak nyata. Uji T nyata tidak nyata. B. Nilai koefisien determinasi R kuadrat sangat besar, namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata. Uji T nyata. Nilai koefisien korelasi parsial yaitu R Y kali X1 kali X2, R Y kali X2 kali X1, dan R X1 kali Y ada yang lebih besar dari koefisien determinannya. Yang D. Nilai FIF atau frame invalidity factor. Nilai FIF lebih besar dari 10. Berarti telah terjadi multikolinearitas yang serius dalam model regresi. Selanjutnya, pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Heteroskedastisitas variabel atau
residu tidak konstan. Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai varians Y dikurang ini antara nilai Y tidakkah sama atau heterogen. Bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas? A. Metode grafik menghubungkan antara Y dan E2 di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak sistematis seperti makin membesar atau mengecil seiring bertambahnya Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. B. Uji korelasi Reng-Spearman diduga untuk menguji heteroskedastisitas apabila nilai korelasi Reng-Spearman lebih besar dari nilai T tabel. Selanjutnya, autokorelasi antara data pengamat dan berkorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu atau beberapa penyebab autokorelasi. A. Kelambanan biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana sesuatu akan mengaruhi suatu mengikuti siklus bisnis atau saling berkait. B. Terjadi bias dalam spesifikasi yaitu dan beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model. C. Untuk fungsi yang dipengaruhi tidak tepat seperti semestinya, bentuk non-linear digunakan linear atau sebaliknya. Selanjutnya, contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham per bank. Ini perusahaan estimator perbankan, laba dalam miliar rupiah, harga saham dalam rupiah per lembar, aset dalam miliar rupiah. Ini nama banknya. Selanjutnya, penyelesaiannya sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X1 di mana Y keuntungan perusahaan dalam miliar per tahun, X1 total aset miliar per tahun, X2 harga saham rupiah per lembar. Selanjutnya, contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dalam harga saham per bank. Hasil perhitungan dengan menggunakan komputer Microsoft Excel sebagai berikut. Selanjutnya, contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Dari ini, persamaan Y sama dengan min 2,928 ditambah 0,017 X2 tambah 0,4 X2 menyatakan bahwa apabila aset X meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan Y meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, di perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7% dan hal ini sudah sesuai dengan data ROA seluruh perbankan yaitu 1,32% pada tahun 2013 apabila harga saham X2 naik Rp1, maka keuntungan perusahaan meningkat 0,4 miliar. Nilai R kuadrat sama dengan 0,946. Ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 9,96,5%. Dan sisanya atau residu sebesar 3,5%. Dijelaskan oleh variabel lain.
yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi model yang sangat baik karena kemampuan menjelaskannya relatif besar. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.